Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membagikan keutamaan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengenai keutamaan basmalah telah disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amrin dibalil la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u, yang artinya tiap amal perbuatan yang dianggap baik tetapi tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim ketika akan memulainya, maka perbuatan itu menjadi puntung alias terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menjelaskan bahwa tatkala Bismillahirrahmanirrahim turun, Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan kemuliaan dan kebesarannya bahwa tidaklah ia dibaca atas sesuatu melainkan dia akan memberkahinya. Dalam riwayat lain yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin diselamatkan dari malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19, maka hendaknya ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah akan menjadikan setiap huruf baginya sebagai perisai dari salah satu di antara malaikat Zabaniyah itu. Juga disebutkan dalam suatu riwayat bahwa tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu basmalah kepada Nabi Adam alaihissalam, beliau bertanya, "Ya Jibril, nama apakah ini yang telah dipakai Allah membuka wahyu?" Maka Jibril menjawab, "Hai Adam, inilah satu-satunya nama yang dengannya berdirilah langit dan bumi, air mengalir, gunung terpancang dan hati manusia bisa menjadi kuat." Al-Hafidh Abi Nuaim berkata, semua ulama telah sepakat tentang pembukaan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya itu dimulai dengan basmalah. Di samping itu, keutamaan basmalah ini telah banyak disebutkan dalam beberapa hikayah. Di antaranya, tersebutlah dalam suatu hikayat bahwa syaitan gemuk berjumpa dengan syaitan kurus. Lalu syaitan gemuk itu bertanya kepada syaitan kurus, "Apa yang menyebabkanmu kurus begini?" Syaitan kurus pun menjawab, "Betapa aku tidak kurus, karena aku telah ditugaskan menggoda orang yang bila ia masuk ke rumahnya, ia mengucapkan basmalah. Jika ia makan atau minum, mengucapkan basmalah. Pokoknya dari segala perilakunya ia selalu mengucapkan basmalah, maka inilah akibatnya aku menjadi kurus." Dalam pada itu syaitan gemuk berkata, "Kalau aku ditugaskan menggoda orang yang tidak kenal apa itu basmalah, karena itu aku bisa leluasa menemaninya
dalam makan dan minumnya, berpakaian dan bahkan dalam menggauli istrinya, sehingga aku turut menungganginya seperti menunggangi binatang tunggangan. Dalam hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yastahillu at-ta'am alladhi la yuzkaru ismallahi alaihi." Sesungguhnya telah dihalalkan bagi syaitan makanan yang tidak disebut nama Allah atau basmalah padanya. Juga disebutkan dalam hikayat lain bahawa di zaman dahulu ada seorang wanita soleha yang bersuamikan seorang laki-laki munafik. Wanita tadi di setiap akan memulai pekerjaannya selalu mengucapkan basmalah, yang mana hal ini sangat menjengkelkan hati suaminya. Pantas dia itu orang munafik. Karena sangat jengkel, akhirnya timbul niat jahatnya, seraya berkata dalam hati, "Aku akan mencari jalan buat membuat malu padanya, agar menjadi luntur kesolehannya." Maka pada suatu hari istrinya dipanggil, seraya berkata, "Coba simpan guci ini di dalam rumah." Tetapi tanpa setahu istrinya, guci itu diambil oleh suaminya dan dibuang ke dalam sumur. Dan selang beberapa hari lamanya, istrinya dipanggil untuk mengambilkan guci itu. Tanpa ragu dan berprasangka buruk, istrinya pergi ke tempat di mana ia menyimpan guci seraya mengucapkan basmalah. Dalam pada itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk secepatnya mengembalikan guci itu ke tempat semula. Lalu guci itu diambilnya dan diberikan kepada suaminya. Sang suami menjadi keheranan karenanya, maka akhirnya ia sadar dan bertaubat untuk menyesali perbuatannya selama ini. Dan Allah pun menerima taubatnya dengan berkata basmalah yang sering kali dibaca oleh istrinya itu. Demikianlah di antara keutamaan basmalah, dan bila basmalah ini diamalkan menurut petunjuk yang ada pada keterangan ini, maka akan timbullah beberapa khasiat yang diinginkan. Sekian dulu apa yang saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.